Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah, NIM 1914040055 dari Tadris Matematika B. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil ujian akhir semester dari studi evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, kita masuk saja pada soal yang pertama, yaitu apa pengertian validitas beserta macam-macam validitas. Di sini, validitas merupakan syarat yang terpenting dalam suatu alat evaluasi. Suatu teknik evaluasi dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika teknik evaluasi atau tes itu dapat mengukur apa yang sebenarnya akan diukur. Jadi, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria. Macam-macam validitas diantaranya, yang pertama validitas isi. Validitas ini sering pula dinamakan dengan validitas kurikulum yang mengandung arti bahwa suatu alat ukur dipandang valid apabila sesuai dengan isi kurikulum yang hendak diukur. Yang kedua, validitas konkuren, yaitu sebuah tes dapat dikatakan telah memiliki validitas konkuren apabila tes tersebut dalam kurun waktu yang sama mampu menunjukkan dengan tepat akan adanya hubungan yang searah antara tes pertama dengan tes berikutnya. Kemudian yang ketiga, validitas konstruks, yaitu adalah sesuatu yang berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Validitas konstruks mengandung arti bahwa suatu alat ukur dikatakan valid apabila telah cocok dengan konstruksi teoritik di mana tes itu dibuat. Kemudian yang keempat yaitu validitas prediksi. Ini yaitu suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh sebuah tes telah dapat menunjukkan kemampuannya dengan tepat untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Kita masuk pada soal yang kedua, yaitu apa pengertian reliabilitas beserta macam-macam reliabilitas, dan jelaskan bagaimana cara mengukur validitas dan reliabilitas. Pengertiannya, reliabilitas berasal dari kata bahasa Inggris yaitu reliable yang artinya dapat dipercaya. Dalam evaluasi pendidikan, reliabilitas biasa digunakan untuk sifat dari hasil yang tes tetap atau ajek walaupun berkali-kali dilakukan. Reliabilitas dalam buku evaluasi dan remediasi belajar menurut Sugiono ialah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran dilakukan secara berulang. Macam-macam reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas tes retest, yaitu derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, kita tertarik dalam mencari kejelasan bahwa skor seseorang mencapai suatu tes pada waktu tertentu adalah sama hasilnya ketika orang tersebut dites lagi dengan tes tersebut. Yang kedua, reliabilitas bentuk ekuivalensi adalah mengadakan dua tes dalam waktu yang berbeda dengan soal yang berbeda secara item tetapi tetap sama secara karakteristik. Yang ketiga, reliabilitas dengan metode belah dua atau split half method adalah cara mencari reliabilitas dengan menggunakan satu tes atau single test yang dibagi dalam dua bagian tes. Cara mengukur validitas dan reliabilitas. Pengukuran reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, reliabilitas dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik internal konsistensi. Hal ini dilakukan dengan cara menguji cobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik belah dua dari Sperman-Brown. Kemudian secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan cara tes-retest. Pengujian tes-retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang sama beberapa kali pada responden yang sama, namun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Kemudian, validitas. Cara pengujian validitas sebagai berikut. Yang pertama, pengujian validitas konstruks.
yaitu dapat menggunakan pendapat para ahli mengenai aspek yang akan diukur. Kemudian dilakukan uji coba instrumen pada sampel dari populasi yang akan digunakan. Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Yang kedua yaitu pengujian validitas isi. Pengujian validitas isi dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga yaitu pengujian validitas eksternal. Ini dilakukan dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Bila terdapat kesamaan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut memiliki validitas eksternal yang tinggi. Soal yang ketiga, apa perbedaan indeks kesukaran, daya pembeda, kriteria penerimaan soal, dan apa hubungan ketiganya? Perbedaan indeks kesukaran yaitu bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Sedangkan daya pembeda yaitu kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Sementara itu kriteria penerimaan soal yaitu ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang tersebut agar memenuhi nilai validasi. Kemudian hubungan ketiganya yaitu tingkat kesukaran memiliki hubungan langsung dengan daya pembeda. Putar soal dengan nilai indeks 1, semua peserta menjawab benar atau 0, semua menjawab salah. Jika dihitung daya pembedanya akan menghasilkan nilai D sama dengan 0, yang mempunyai arti bahwa butir-butir soal tersebut mempunyai daya pembeda yang rendah sekali. Sehingga butir-butir soal tersebut sebaiknya tidak dipakai lagi dalam ujian berikutnya. Kemudian masuk pada soal yang keempat, yaitu coba jelaskan apa jenis-jenis alat evaluasi keterampilan beserta contoh. Jawab, 1 yaitu skala bertingkat atau rating scale. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Seperti Occam mengatakan, rating give a numerical clue to some kind of judgment. Maka suatu skala selalu disajikan dalam bentuk angka. Rating scale tidak hanya untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lingkungan, seperti skala untuk mengukur status ekonomi, pengetahuan, dan kemampuan. Contoh, tabel dalam rangka menilai sikap peserta didik dalam mengikuti pengajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Yang kedua, kuesioner. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar yang pertanyaannya harus diisi oleh orang yang akan diukur. Dengan kuesioner ini, orang dapat diketahui tentang keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, atau pendapatnya, dan lain-lain. Contoh kuesioner bentuk pilihan ganda dalam rangka mengungkap hasil belajar pendidikan agama Islam, ranah efektif. Yang ketiga, daftar cocok. Yang dimaksud dengan daftar cocok adalah deretan pertanyaan yang biasanya singkat-singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok di tempat yang telah disediakan. 4. Wawancara, yaitu suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendekatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Kelima, pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Kemudian, riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik Kemudian, soal yang kelima, apa alat evaluasi sikap beserta contoh? Yang pertama, angket. Tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh dan mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Contohnya, yaitu angket sikap siswa terhadap matematika. Kemudian ada penilaian diri, merupakan penilaian yang didasarkan pada tugas-tugas. Yang ketiga yaitu penilaian teman sejawat. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang siswa penilai terhadap siswa yang lain terkait dengan sikap atau perilakunya. Contohnya yaitu format penilaian antar teman. Terdapat dalam tabel berikut. Kemudian,
Soal yang keenam yaitu apa tindak lanjut evaluasi. Tindak lanjut dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi. Kemudian, tindak lanjut evaluasi pembelajaran dilakukan apabila hasil dari evaluasi pembelajaran kurang sehingga perlu dilakukan tindak lanjut. Kemudian, pembelajaran berkenan dengan pelaksanaan dan instrumen evaluasi yang telah dilaksanakan mengenai tujuan, proses, dan instrumen evaluasi proses. Baiklah, sekian jawaban